adaptasi mental itu yang paling utama. Jangan pernah pakai pelet yang dotnya guys, dotnya nanti malah hilang gitu. Jadi saya nggak pernah. Itu bentuk rim, ekor. Nah, cuman nggak tahu untuk teman-teman. Oke guys, welcome back to my channel kita semua. Oke guys, di kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas masalah gimana sih cara progres limbata biasa. Ini limbata biasa tuh kayak, nah ini nih contoh. Sebentar ya. Ini emang hasil mancing yang kemarin di konten. Nah, cara buat limbata biasa jadi seperti lawu. Tapi kalau besar gini, jujur aja guys, kalau udah pancingan kan kayak ini pancingan nih, ikan besar emang dapatnya udah besar segini. Itu saya nggak terlalu paham dan nggak terlalu tahu kemungkinan dia bisa progresnya bisa maksimal itu nggak tahu seberapa. Tapi untuk babyan, nah untuk babyan, kenapa sih saya ngebahas ini? Karena ya satu mau berbagi pengalaman, tapi yang kedua itu saya bukan tersindir, tapi mungkin beberapa orang yang jualan online ikan cana limbata dengan label lawu itu banyak tersindir. Contoh ya, zaman sekarang itu ketika seseorang jual babyan limbata, dilabelin aja, bang baby limbata apa nih bang? Oh ini limbata baby lawu gitu. Tapi kita nggak pernah tahu apakah itu beneran lawu atau enggak. Yang penting dia jual label, itu harganya sudah mahal gitu guys. Nah, karena hal itu jadinya saya tuh ngerasa kayak, wah kayaknya kalau dibahas asik nih gitu. Masalah tentang limbata biasa dirubah jadi lawu. Apakah bisa bang limbata biasa dirubah jadi lawu? Menurut saya pribadi memang kalau bener-bener dirubah itu nggak bisa guys ya. Tapi kalau untuk biar rimnya tebal itu tetap bisa guys gitu. Cuman untuk yang ada di depan kalian ini bukan limbata lawu ya guys ya, ataupun limbata biasa. Ini sebenarnya limbata golden strip. Ini udah lama banget nih guys. Aduh bentar ya. Ini udah berapa bulan saya pelihara ya. Ini lama banget. Dan dia ini bodinya beda sama limbata biasa. Ini kalau kalian perhatiin, dia bodinya panjang banget, kayak hampir kayak asiatica. Nggak kayak andrau mungkin bisa dibilang, tapi lebih panjang lagi. Dan badannya itu full black, hitam, bahkan dorsalnya juga nggak biru ya guys ya. Dorsalnya itu hitam banget. Iya, ini dia penampakannya. Kalau ini limbata golden strip. Nah, itu bentuk rim, ekor. Nah, cuman nggak tahu untuk teman-teman yang punya limbata golden strip di rumah, apakah kayak gini hasilnya, hasil rawatannya atau enggak, itu saya nggak tahu. Tapi yang pasti untuk golden strip ini sendiri kecilnya itu warnanya golden, terus di bagian punggungnya itu hitam gitu. Dan biasanya dominan rimnya agak tipis biasanya kalau golden strip itu kalau masih kecil. Cuman kalau besar saya juga nggak tahu karena saya jarang banget lihat updatean tentang limbata golden strip dari teman-teman yang lain. Sebentar ya. Saya coba cariin patung-patungan, dia biasanya mau sama patung. Nah oke guys, kita coba mainin. Ini udah lama banget saya pelihara. Nah ini dia. Guys, bentar. Nah ini dia limbata golden strip saya. Ini size-nya masih kecil banget karena saya emang nggak pernah ngepush untuk sekarang untuk ikan-ikan limbata ataupun kayak stewarti gini, saya nggak pernah ngepush sama sekali. Jadi saya biarin tahan saya sekarang. Contoh kalau stewarti, kalau kita mau push dia itu sama kayak pulkra, dia kasihan dotnya guys, dotnya nanti malah hilang gitu. Jadi saya nggak pernah mau ngepush gitu. Cuman untuk limbata sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman untuk ngurusinnya itu guys kadang males banget. Nah oke, kita langsung aja lanjut ke topik kita. Nah bang, apa bisa limbata biasa itu kalau babyan dibikin kayak limbata lawu? Sebenarnya menurut saya bisa nebelin rim guys, tapi kalau dari segi yang lain ya saya nggak terlalu tahu perbedaan limbata lawu dan limbata biasa, kecuali beberapa informasi dari teman-teman saya banyak yang bilang bahwasanya limbata lawu itu katanya badannya nggak bisa hitam pekat. Jadi kalahnya limbata lawu sama limbata lokalan, nggak tahu ya lokalan mana ya, tapi kalau di Bali itu biasanya badannya hitamnya pekat gitu kata teman-teman yang sudah main limbata jauh dibandingkan saya gitu. Nah dan setelah itu dari informasi yang udah saya dapat ya secara tidak langsung ya, karena saya ngobrol coba cari-cari informasi, kok bisa sih limbatanya bisa kayak gini, CBA-nya gitu. Akhirnya sekarang baru banget saya ganti pakai air ketapang. Dan ini dah saya mau coba buat nebelin rim limbata biasa ini. Ini bapak ibunya itu atau indukannya itu biasa-biasa aja, rimnya nggak ada yang spesial. Malah yang spesial dari limbata-limbata ini, dia tuh dotnya banyak banget guys. Tapi kayaknya nggak terlalu kelihatan. Nah itu, jadi dotnya itu banyak banget, rata banyak banget dotnya. Dan di sini ada dua batch yang berbeda, makanya ada yang kecil banget. Coba bentar ya, mana ya? Nah itu ada yang kecil-kecil, terus ada yang besar. Ini dia.
Ini baru kita mau latih makan pelet. Ini ada yang nggak ada matanya loh guys. Ini ada matanya satu. Ini yang ini piret, matanya cuma satu. Nah, dari sini, dari informasi yang saya dapat, yang pertama dulu mungkin kalau teman-teman ingat, saya di tempatnya beli made kalau nggak salah, beli made yang kita ngambil limbata, babyan limbata lokal, tapi yang rimnya tebel-tebel itu. Nah dari sana, terus ada teman saya beli Ricky yang dulu main Auranti, dia punya limbata bagus-bagus banget. Dan dari semua orang, dari beberapa orang ini dan teman-teman yang lain juga, itu saya dapat informasi bahwasanya kalau masih babyan, dibeli Diki, yang dari sesetan, itu saya juga dapat informasi tentang gimana sih caranya kita membangun limbata ini biar rimnya tebel. Nah dari semua informasi ini saya rangkum bahwasanya yang pertama, kalau masih kecil atau babyan kayak gini, limbata itu change-nya itu bener-bener masih besar banget untuk dibuat rimnya tebel. Cuman saya nggak tahu ya hasil CB sama WC kecil itu bisa atau enggak. Tapi kalau untuk CB itu bisa. Salah satu yang harus diperhatikan yang pertama yaitu air. Airnya tuh kalau bisa suhunya dingin guys. Suhu dingin itu ya jangan di atas, jangan sampai 30 lah gitu. Di bawah 30 mungkin 25, 26 itu masih oke banget. Nah itu bisa. Dan setelah itu untuk pakan, saran saya tidak dipus dengan pakan hidup, lebih ke pelet. Contoh kayak saya sendiri ini ikan sekarang size-nya 4 cm kurang lebih, bahkan ada yang 3 cm. Ini sudah mulai belajar makan pelet. Ini salah satunya udah sudah gendut-gendut perutnya nih habis makan pelet. Nah rimnya ini belum kelihatan ya guys ya, kalau kalian lihat rimnya belum kelihatan, cuman sudah ada kelihatan kayak tipis, mungkin calon rimnya itu sudah mulai kelihatan. Sama kalau nih kayak gini-gini kan kelihatan kayak ada calon rimnya. Ini belum pelet dan baru hari ini belajar makan pelet. Ini mengikuti dari apa yang saya pelajarin. Yang pertama kalau bisa airnya ketapang. Itu saya nggak tahu alasannya kenapa ketapang, tapi yang pasti kalau kita ngomongin ketapang, kenapa sih kita harus pakai ketapang? Manfaat dari ketapang itu banyak guys. Salah satunya mencegah tumbuhnya bakteri di dalam, bakteri yang tidak baik, maksudnya kayak apa sih namanya? Ya ada antibakterinya. Terus yang kedua itu menetralkan pH, jadi pH-nya itu nggak naik turun, jadi pH-nya stabil, itu jauh lebih membuat ikan itu nyaman. Nah kalau untuk manfaat yang lain kayak yang lain-lainnya kayak tanin, zat tanin itu kan yang bikin kuning, itu saya nggak tahu itu berpengaruh atau enggak ke badan si limbata dan kerimnya, itu saya nggak tahu. Tapi kalau dari teman saya beli Ricky katanya ngaruh banget di warna badan sama di rim. Itu kalau kata beli Ricky. Sedangkan untuk kata beli Made yang di Gianyar itu waktu ini nggak sempat banyak informasi dari sana. Tapi yang pasti saya ngelihat caranya dia melihara babyan limbata lokalnya dia sampai rimnya tebal itu pakai ketapang. Setelah itu full pelet. Nah pelet yang bisa kalian gunakan untuk ikan yang masih kecil gini, jangan pernah pakai pelet yang ukurannya 1 mili ya guys ya. Jadi kalian pakai yang 0,5 kayak ini. Ini harganya murah banget. Ini produk dari Premium Maxi. Nah ini yang 40 gram ini harganya kalau nggak salah 25.000 sampai 30.000. Ini murah banget dan ini awet. Ini untuk ikan yang mungkin kurang lebih 70 ekor ini aja, ini mungkin sebulan belum habis kayaknya. Jadi bener-bener kayak diatur pola makannya. Ini juga lagi ngajarin karena belum semuanya mau makan pelet. Nah untuk prospek, Bang kenapa lebih pakai Maxi dibandingkan yang lain? Nah kalau kita kembali ke obrolan kita waktu ini sama beli Diki yang ada di sesetan, dia itu sudah nyoba pakai Premium Yellow, Premium Blue sama Premium Maxi, dan hasilnya untuk Premium Blue itu rimnya bener-bener putih guys. Untuk Premium Blue itu rimnya jadi putih malahan. Dan untuk Premium Yellow itu warnanya kuning, tapi untuk Premium Maxi itu hasilnya orange. Itu hasilnya orange guys. Itu sudah coba. Nah dari sana saya ambil kesimpulan bahwasanya Premium Maxi emang yang terbaik untuk saat ini untuk naikin warna rim limbata. Meskipun mungkin buat teman-teman di luar sana yang sudah main limbata mungkin ada racikan lain atau lain-lain sebagainya, itu saya nggak tahu. Tapi untuk teman-teman yang mau simple kayak saya di rumah, ya sesuai hasil lah ya, seperti yang kalian tonton di konten-konten sebelumnya. Untuk saat ini Premium Maxi menurut saya masih terbaik untuk naikin warna-warna ikan kalian. Nah tadi yang pertama sudah mulai dari suhu, ketapang, sama Premium Maxi, Tropical Premium Maxi. Dan saran saya jangan terlalu dipus. Kalau bisa diisi filter juga. Ini saya belum isi filter, tapi akan kedepannya saya isi filter buat ngejaga airnya. Itu guys. Terus apa lagi ya? Untuk pola makan saran saya, karena kalau bisa kan nggak ngepush size ya. Karena kalau ngepush size biasanya tetap hancur sih ikan. Kalau di push size kalah di warna guys. Jadi saran saya di sana untuk pakan hidup
kayaknya nggak perlu untuk babyan Limbata, kecuali mungkin kalian mau kasih 2 minggu sekali, kalian kasih Calsuit atau apa, itu nggak apa-apa. Tapi kalau bisa lebih dominan ke Premium Maxi. Jadi dari kecil kita sudah mulai coba progres rimnya dia biar tebel guys gitu. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya bagikan. Yang pasti kalian sesuaikan tanknya. Ingat, kalau kalian pelihara Limbata itu guys ya, jangan pernah kayak ngawur. Contoh Limbata pakai silika terus ini itu jangan guys, bener-bener jangan ngawur, karena yang mempengaruhi pertumbuhan warna ikan dan lain-lain sebagainya itu selain pakan, perawatan, air, tapi settingan tank kalian itu sangat berpengaruh dengan hasil progres ikan kalian. Contoh seperti Auranti ya guys ya, Auranti itu banyak banget treatmentnya, banyak banget background yang bisa dipakai. Nah itu kalian tinggal sesuaikan. Contoh kayak Maru, kenapa sih harus pakai background hitam? Pasir merah, kenapa harus pakai background putih? Itu semua ada alasannya guys gitu. Jadi jangan pernah ngawur untuk ngasih background gitu guys, saran saya. Karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal, untuk perawatannya juga kita harus lebih maksimal. Dimaksimalin di di settingan tank, terus pola makan dan pergantian air yang rutin gitu. Kalau bisa airnya dijaga. Ini juga sebenarnya ketapangan guys. Kalau kalian lihat ini ketapangan, kalian lihat ini jernih, ini ketapangan. Nah ini saya juga pakein ketapang gitu biar badannya makin hitam pekat gitu guys. Jadi buat teman-teman kurang lebih segitu aja. Jadi untuk Limbata itu kalau masih sebian itu masih bisa kita progres mirip-mirip kayak lawu. Bahkan Limbata biasa itu akan jauh lebih bagus seharusnya, karena Limbata biasa lokalan badannya pekat, hitam, rimnya kalau bisa tebel kayak lawu, itu kalau udah main kontes udah tinggal ngaduin mental aja. Kalau mentalnya oke, udah cabut, kalian bisa dapat juara. Kurang lebih gitu aja guys. Dan anatomi itu diperhatikan, adaptasi mental itu yang paling utama. Oke guys, kalau gitu buat teman-teman yang udah nonton terima kasih banyak. See you di next video. Bye bye.